Di HNI jangan takut mengkonsumsi kopi, siapapun boleh. Ada 2 orang yang minum ini, yaitu orang yang sehat nggak mau sakit, orang sakit mau sehat. Ya, ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis nih. Luar biasa. Jadi Promil, program hamil. Mari kita mengenal tentang HNI Coffee. Ya, dulu namanya HPI Coffee. Sebelumnya Health Coffee ya. Jadi udah 3 kali ganti nama, nggak masalah. Rasa tetap sama, sedap, enak, nikmat ya. Dan kalau kita lihat apa sih HNI, warnanya itu hitam, ada hijau-hijau, cantik deh. Saya suka warnanya kopi HNI Coffee ini. Selain itu bukan hanya suka warnanya, tapi juga dengan suka rasanya dari HNI Coffee ini. Kenapa? Selain rasa, karena khasiatnya yang banyak ya, bermanfaat, dan juga memang rasanya saya kasih jempol deh, enak ya. Nah, kandungan yang ada dalam HNI Coffee ini apa sih? Kandungannya yang utama itu habatus sauda atau Nigella sativa ya. Kemudian di dalamnya kok rasanya manis, karena di dalamnya ada madu ya, ada madu. Dan juga di dalamnya ada kandungan propolis. Keren kan? Ada propolis, dan juga di dalam itu ada susu kambing. Lalu ada pasak bumi atau tongkat ali di dalam kopi 7 elemen ini. Dan bikin lagi lebih nikmat lagi, di dalamnya ada coklat. Yang penyuka coklat, nih dalam kopi HNI Coffee ada coklat, ada susu kambing tadi. Dan juga memang di dalamnya ada kopi. Kenapa takut minum kopi? Kopi itu juga bermanfaat. Allah ciptakan tentu banyak manfaatnya ya. Nah, baik, saya jelaskan kandungan yang pertama, yaitu habatus sauda. Habatus sauda dikenal dengan berbagai nama. Kalau kita nih orang Indonesia bilangnya jintan hitam ya. Nah, nama latinnya itu Nigella sativa L. Ada juga di daerah bahasa Inggrisnya itu black seed ya. Ada black cumin, ada sebutan habatul barokah ya, itu juga ada juga namanya kalonji. Habatus sauda digunakan sejak tahun 6000 Masehi, setahun sebelum Masehi oleh masyarakat Mesir kuno juga gunakan. Nah, Rasulullah SAW pada tahun 625 Masehi atau atas petunjuk wahyu yang menyampaikan bahwa gunakanlah habatus sauda karena di dalamnya terdapat obat penyembuh dari segala macam penyakit kecuali maut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini juga diteliti ya oleh para peneliti dari berbagai juru dunia ini, itu ahli-ahli itu mengkaji kandungan habatus sauda, tentang habatus sauda. Kandungan zat dalam habatus sauda ini apa sih? Kandungan zat dalam habatus sauda itu yang pertama adalah kristalin nigelon dan arginin sebagai stabilisator dalam sistem imunitas tubuh dan masa pertumbuhan. Kristalin nigelon ini adalah zat yang berfungsi menekan antihistamin ya, sebagai penyebab antihistamin itu kan bisa menyebabkan alergi ya, bangkitnya asma, menyebabkan penyakit alergi. Nah, ini berfungsi menekan antihistamin. Kemudian di dalam kandungan ini juga ada kandungan kandungan aktif zat aktif dalam habatus sauda itu karotin, antioksidan ya, sifatnya antioksidan, berfungsi membunuh sel-sel kanker dan mencegah serangan jantung koroner dan stroke. Wah.
Lalu apalagi zat aktifnya itu alpha linoleic acid, ya, alpha linoleic acid dan gamma linoleic acid, atau disebut dengan EVA singkatnya. Berfungsi meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, mencegah peradangan serta membantu ya mencegah alergi juga tadi karena dia ada antihistamin ya, merupakan antihistamin juga yang alami. Menormalkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah pada orang-orang yang diabetes, ini pilihannya. Kemudian fix oil, triglycerid, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, asam linoleat, ya, asam linolenat dan juga sterol. Alkaloid, ya, juga mengandung alkaloid, nigel lisin dan nigelamin dan N-oksid, ya. Kandungan lain juga ada asam amino, ada 15 asam amino. Di antaranya ada 9 asam amino esensial di dalam habatus sauda. Kemudian juga ada saponin, ya, saponin. Lalu ada volatin oil di dalamnya, ada kalsium, kalsium yang alami. Jadi pada ibu-ibu hamil muda itu boleh mengkonsumsi habatus sauda, dan juga untuk selama kehamilannya bisa mengkonsumsi kopi ini aman ya, pada trimester 1, 2 dan 3 konsumsi. Ada kalsiumnya. Dan juga ada zat besinya. Ada sodium di dalamnya, potasium, kalium, serat protein, ada serat, kemudian juga tinggi protein, ada proteinnya di dalam ya, karbohidrat dan juga vitamin di dalam kandungan habatus sauda. Nah, setelah kita tahu tadi kandungan-kandungan, secara efek farmakologinya itu apa sih? Nah, sehingga dia bisa anti tumor, sitostatik, dan juga anti racun untuk mengobati keracunan, juga untuk anti radang artinya, dan juga anti inflamasi ya, anti radang, hemolytic action itu mengencerkan darah, melancarkan darah, juga menurunkan gula darah, mengatasi susah tidur, insomnia nih ya. Sehingga alhamdulillah saya juga pengalaman dari pasien-pasien yang susah tidur, saya berikan Procumin propolis dengan beberapa herba lainnya, sinerginya, alhamdulillah bisa tidur kembali dengan normal. Antidepresi, ya, anti-thermitic action mengobati, bisa untuk kecacingan, ya, mengobati kecacingan, antimikroba, anestesi lokal, jadi untuk menghilang nyeri, jauh-jauh mengencerkan dahak, antiflatulen, menghilangkan rasa kembung dan kolik, melancarkan buang air besar, melonggarkan jalan napas, anti alergi, meningkatkan kekebalan tubuh, vasodilator dan melebarkan pembuluh darah. Antipsikotik, gangguan kejiwaan bisa kita bantu dengan habatus sauda. Malaria, anti malaria dia. Anti aritmia, gangguan irama jantung, berikan habatus sauda. Dan juga demam, ya. Juga membantu sebagai galaktogik, mana membantu produksi ASI menjadi lebih banyak. Dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi khasiat dari habatus sauda bisa menambahkan sumber energi dan vitalitas, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah membunuh berbagai sel tumor, mengobati cacing tadi ya, untuk kolesterol, mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan dengannya gitu ya, dengan kolesterol tadi, menurunkan demam, mengobati luka luar dan luka dalam dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dari manfaat dari habatus sauda. Ada dalam HNI Coffee. Kemudian di dalam HNI Coffee juga ada madu. Dari perut lebah ini keluarlah minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kandungan madu sangat beraneka ragam, tergantung dari sumber nektar di mana lebah memperolehnya. Namun dari manapun nektarnya, madu merupakan sumber gizi yang sangat lengkap, ya. Kandungan madu ada vitamin A, vitamin B kompleks,
beta karotin, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K ada di dalam madu. Kemudian dalam madu juga ada mineral yang berbentuk garam, ada protein, antibiotik, trace elemen ya, enzim amilase di dalamnya, asam amino, zat hidrat arang, hormon, dan banyak lagi zat yang lain di dalam madu. Ya, sehingga madu itu bisa meningkatkan stamina, mencegah sebagai antioksidan, anti kanker, ya, bisa jadi antiseptik alami, antibiotik alami, hepatoprotektor, antidotum, anti obat keracunan, juga bisa membantu sedatif ya. Kemudian juga untuk mengobati MAS, stomachik, dan antihistamin juga. Bantu menghentikan perdarahan ya, menghaluskan kulit, mengeringkan jerawat, mempercepat penyembuhan. Ya, ini banyak manfaat dari madu. Lalu yang ketiga, kandungan dalam HNI Coffee adalah propolis. Propolis itu lem lebah. Ya, kata lainnya lem lebah. Adalah suatu zat resin yang dikumpulkan oleh lebah madu dari sumber tumbuhan seperti aliran getah atau tunas pohon. Dikumpulkan oleh lebah untuk menutupi lubang-lubang kecil hingga 6 ml. Sementara untuk lubang yang lebih besar digunakan malam lebah. Ya. Kandungan zat aktif dari propolis tergantung dari bahan yang dikumpulkan oleh lebah. Ya. Di antara kandungan propolis itu ada pinosembrin, pinobaksin, chirsin, galangin, vitamin A, vitamin AD ya, vitamin C, beta karotin, dan mineral dalam bentuk garam-garam seperti magnesium, sodium, besi ya, kalsium, klor, kalium, mangan ya, kupron, dan lain sebagainya. Efek farmakologis antiseptik ya, farmakologinya antiseptik ya tadi, ternyata tinggi sekali antiseptiknya, antibiotik alami, anti kanker, hepatoprotektor, antipiretik ya, sebagai juga antidotum. Jadi dia bisa melawan bakteri virus, virus ya, mengobati luka, mengatasi peradangan, luka akibat kanker, sariawan, kanker hidung, kanker tenggorokan ya, gangguan flu, asma, dan juga keracunan. Itu. Yang keempat, susu kambing. Susu kambing merupakan minuman yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun makanan yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu kambing. Hadis riwayat Ahmad, sanad yang sahih. Saat ini banyak penelitian yang telah membuktikan hadis Rasulullah tersebut. Ya, jadi dia menyerupai dengan ASI susu kambing ini. Manfaat susu kambing bersifat beda dengan susu sapi ya, bersifatnya basa atau alkaline food, sehingga aman bagi tubuh, mempunyai sifat antiseptik alami, bisa membantu menekan pembiakan bakteri dalam tubuh. Proteinnya lembut, efek laktasenya ringan, sehingga tidak menyebabkan diare dan aman untuk bayi. Lemak mudah dicerna, ya, dan juga kandungan kalsium yang tinggi dapat membantu mengobati rematik. Dengan adanya sodium, fluorin, kalsium, dan fosfor sebagai elemen kimia yang dominan serta dalam kandungan nutrisi lainnya, maka susu kambing berkhasiat menambah vitalitas, daya tahan tubuh, mengatasi masalah impoten, gairah seks, juga mempunyai efek anti kanker, membantu pencernaan, mengobati reaksi alergi, mengobati beberapa penyakit paru-paru seperti asma, mengobati kelainan ginjal seperti nephrotic syndrome ya. Nah, itu banyak sekali manfaat dari susu kambing. Nah, kandungan lain dalam HNI Coffee yang kelima yaitu akar pasak bumi atau tongkat ali, bahasa latinnya Euricoma longifolia. Mengandung bahan aktif B-sitosterol
yang berfungsi merangsang pengeluaran hormon androgen and non-aktosen. Hormon ini mengandung ini bisa hormon ini merangsang saraf neokloven yang dapat membangkitkan semangat serta meredakan keletihan. Kandungan zat aktif dari pasak bumi adalah aervin, kampesterol, kantin, hidroksi 9 hidroksi, kantin 6 on, dan banyak lagi kalau mau bisa dibaca ya kandungan dari pasak bumi. Nah, dia mengandung sitosterol tadi Nah, efek dari farmakologi dari pasak bumi ini afrodisiak, meningkatkan libido dan stamina. Tonikum penambah tenaga, antihipertensi, antipiretik, penurun panas, hepatoprotektor, menjaga fungsi hati, antitoksin, penetra racun, kemudian diuretik, membersihkan darah, dan banyak lain sebagainya ya. Kemudian nih, yang keenam yaitu coklat, Theobroma cacao. Nah, adalah pohon yang dibudidayakan pada perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, namun sekarang ditanam berbagai kawasan di kawasan tropika. Bisa tumbuh coklat ini di Indonesia ya, bisa. Kandungan zat aktif coklat ada dalamnya theobromina atau santeosa, penetilamin, epikatekin, anandamide, serotonin, flavonoid, antioksidan, vitamin E, vitamin C, karotenoid, dan lain sebagainya. Efek farmakologi dari coklat itu dia bersifat menenangkan, sedatif, juga menguatkan, afrodisiak, tonikum anti kanker, juga membersih darah, penangkal radikal bebas, juga menurunkan kadar LDL pada kolesterol kita ini, bisa diturunkan dengan rutin makan coklat. Nah, dan juga kesehatan sel dan otak. Stimulan seksual yang ringan, membantu mengatasi sindrom pramenstruasi, melancarkan peredaran darah, memberi rasa kenyang, meningkatkan mood, membantu untuk berileks bersantai. Kemudian kandungan yang ketujuh itu kopi. Di dalamnya ada kopi yang digunakan menggunakan kopi arabica dan kopi robusta Kopi arabica merupakan spesies kopi pertama yang ditemukan di budidaya manusia hingga sekarang. Sebagian besar perkebunan kopi di Indonesia merupakan jenis arabica. Nah, yang diambil kopinya itu kopi yang pH-nya tidak terlalu asam pH-nya dia tinggi. Biasanya sehingga hasil dari HNI Coffee kita itu dia pH-nya masuk dia netral, tidak asam Jadi aman untuk yang ada masalah lambung, malah ngobati masalah lambung. Kandungan zat aktif kopi ini ada kafein, guaic acid, metil disulfid, tresin, trigonelin, niacin, flavonoid. Nah, ini mempunyai efek farmakologi kopi, antioksidan, tonikum, anti diabetes, anti kanker, pelancaran peredaran darah Jadi dia meningkatkan konsentrasi, meningkatkan metabolisme energi. Zat yang kafein dalam kopi itu ada kafein, berguna dengan dosis yang kecil itu berguna sekali buat otak kita. Nah, di HNI jangan takut mengkonsumsi kopi. Siapapun boleh. Ada 2 orang yang minum ini, yaitu orang yang sehat gak mau sakit, orang sakit mau sehat. Konsumsi HNI Coffee aman. Baik orang yang gak pernah ngopi sama sekali. Kalau saya sendiri pernah dulu minum kopi biasa, itu rasa gemeter gitu karena tidak biasa juga, terus juga gak tahan. Tapi dengan minum kopi HNI Coffee itu malah nikmat, enak, dan sehat Selamat menikmati HNI Coffee.